di sini, anak perempuanku adalah sebagian dari diriku, akan menggelisahkanku apa yang menggelisahkannya, dan akan menyakitiku apa yang menyakitinya. Siapa yang menyakiti anak perempuanku, maka dia sama dengan menyakiti aku. Dan anakku itu adalah darah dagingku, bagian dari diriku. Kan memang sekilas lalu lihat sekilas mah Nabi tidak mengizinkan, seakan-akan Nabi tidak mengizinkan poligami secara keseluruhan. Padahal nanti harus diluruskan masalah apa yang terjadi. Oke, singit wae nya aduh. Ieu karena pangambung Bu. Ieu da kumaha atuh nya cenah naon wae iklan heula. Tuh nuju-nujuhna sakit teh Pak. Panasna teh. So atuh teuleut-teulah. Nya aya ahan Pak. Hilap beda isin tadi teh. Sok urang kana syarah mufradat, penjelasan kata per kata dari hadis itu. Pada hadis di atas terdapat beberapa kalimat yang perlu mendapat penjelasan. 1. Anil Miswar bin Makhromah, dari Miswar bin Makhromah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Miswar bin Makhromah. Miswar bin Makhromah bin Naufal bin Ubaid bin Abdul Manaf bin Juhroh ya, Az-Zuhri radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang dilahirkan di Mekah 2 tahun setelah hijrah. Kemudian dia datang ke Madinah pada akhir bulan Dzulhijjah tahun ke-8. Ia wafat tahun 64 Hijriah. Pada peristiwa hadis di atas, ya, lihat kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, ia menyatakan wa ana yaumaidin muhtalimun. Sedangkan aku pada saat itu telah dewasa. Jadi kata Miswar ketika meriwayatkan hadis ini, saya pernah mengalami kejadian melihat Rasul khutbah, isi khutbahna teh ieu. Waktu itu aku sudah dewasa. Begitu kata Miswar. Ibnu Hajar menerangkan bahwa pengakuan dewasa tersebut adalah muskil. Muskil teh sulit diterima. Apakah Miswar pada waktu mendengar Nabi bersabda, benarkah sudah dewasa? Karena kisah meminangnya Ali pada hadis di atas terjadi ketika Miswar berusia 6 atau 7 tahunan. Tuh, Bu. Jadi Miswar teh usiana 6 atau 7 tahun ketika mendengar Rasul bersabda tentang masalah meminangnya atau menikahkannya putri mereka dengan Ali. Ari dina hadisna aku sudah dewasa, tapi kata Ibnu Hajar da usia Miswar waktu itu teh kurang kirang langkung genep atau 7 tahun. Genep 7 tahun sudah dewasa belum? Belum. Lalu apa maksudnya dengan kata-kata sudah dewasa? Lihat halaman berikutnya. Bagaimana bisa disebut dewasa? Ya, maka mungkin yang dimaksud adalah dewasa secara bahasa, yaitu akal telah memiliki daya ingat, itu maksudnya. Pan usia genap 7 tahun mah tos lebat kelas 1 SD. Jadi peristiwa-peristiwa itu banyak hafal. Malah kita belajar di madrasah juga mulai kelas 1 SD ya Bu ya. Kayak menghafal juz amma dan sebagainya. Jadi walaupun Miswar waktu itu belum dewasa, tapi kalau usia 6-7 itu sudah mulai mengingat. Jadi yang dia ingat waktu itu usia 7 genap tahunan. Tapi ketika diriwayatkan kepada yang lain, itu setelah Miswar benar dewasa. Menerimana waktu masa 6-7 tahun, dan ketika meriwayatkan mah sudah dewasa. Namanya tahammulul ada. Jadi kalau menerima masih kecil, boleh, dan dia meriwayatkan setelah dewasa. Apa yang terjadi dan dia hafal waktu dia masih usia 6 atau 7 tahun. Nabi khutbah, apa isi khutbahnya? Kata Nabi, ya, Bani Hisam bin Al-Mughirah, mereka minta izin kepadaku ingin menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib.
Kata Nabi, aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan. Kecuali kalau Ali mau menikahi itu, sok nikahi, tapi ceraikan putriku. Kenapa? Karena menyakiti putriku sama dengan menyakiti aku. Menggelisahkan putriku sama dengan menggelisahkanku. Nah, masalahnya adalah apakah menyakitinya itu karena dimadunya? Ibu pingin dimadu atau diracun? Oh, dimadu diracun. Dimadu alim, diracun homo. Dimadu di dia mah maksudnya dimadu teh sadinten uang madu gitu sa senok sae sehat ya banyak. Nanti kita lihat apa masalahnya. Karena kalau Nabi tidak setuju, bukankah dalam Quran sudah ada ayat yang menerangkan kebolehan masna wasulata waruba. Makanya ini oleh sebagian ibu-ibu dijadikan dalil. Apa bapak mau nekat ya mencari istri yang kedua? Sedangkan Nabi saja kepada ini tidak setuju, Ali menikah lagi. Ya. Atau kalau mau menikah lagi sok siga iya, bapak pilih itu atau pilih mama? Begitu. Bahasa nanti. Ya. Lihat dulu hadis ini berbicara tentang masalah apa. Kenapa Rasul tidak setuju? Lihat di bawahnya. Telah diriwayatkan dari jalan Yahya bin Ma'in, dari Ya'qub bin Ibrahim, dengan sanad yang disebutkan hingga Ali bin Al-Husain, ia berkata, dan Miswar belum dewasa pada masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ia dilahirkan ya setelah Ibnu Jubair. Maka keadaan umurnya ketika wafatnya Nabi itu adalah sekitar 8 tahunan waktu wafat Nabi itu. Makanya kejadian ini kata Ibnu Hajar kira-kira usianya 6-7 tahun. Tapi Miswar pernah mengatakan aku waktu itu sudah dewasa. Maksudnya dewasa bukan dewasa dalam tanda kutip, tapi aku sudah bisa mengingat apa yang Rasul sabdakan, mengingat bahwa Nabi bersabda nate di atas mimbar. Jadi kagambar kene. Karena anak 6 atau 7 tahun sudah mulai bisa mengingat, hafal kejadian-kejadian yang pernah terjadi. 2. Sesungguhnya Bani Hisam bin Mughirah, sesungguhnya Bani Hisam bin Mughirah. Siapa mereka Bani Hisam itu? Bani Hisam bin Al-Mughirah ialah paman-paman anak perempuan Abu Jahal. Oh, eta. Jadi berarti Ibnu Hisam bin Mughirah adalah adik-adik dari Abu Jahal. Ya, jadi putri yang mau dinikahkan kepada Ali itu adalah putri Abu Jahal. Dan paman-pamannya yaitu adik dari Abu Jahal itu kan ada yang beberapa orang telah masuk Islam. Nah, yang minta izin kepada Nabi itu adalah mereka paman-pamannya yang sudah masuk Islam. Meminta izin untuk menikahkan ya putri mereka yaitu putri langsung dari Abu Jahal. Nu datang nanti sanes Abu Jahal paman-paman putri itu berarti adik-adik dari Abu Jahal. Datang ke Rasul minta izin mau menikahkan putri mereka, maksudnya mah putri Abu Jahal. Abu Jahal ikut ente. Ya, dan mereka itu sekali lagi paman-paman dari putri ini sudah masuk Islam. Jadi dia yang datang kepada Nabi untuk minta izin. Kenapa, Bu? Karena di dalam Quran juga mereka tahu menikah lebih dari satu itu. Sebelum datang Islam pun kebiasaan itu orang Arab sudah biasa, Bu. Malah ada sahabat yang menikahi 10 istri dengan goelannya. Ku Nabi teh pilih opat. Jadi kudu diadakan ya pemilihan. Kayak tereliminasi angkat koper lebih dahulu. Dari 10 pilih opat, berarti yang harus dihilangkan 6. Jadi sebelum Islam datang di mereka mah poligami itu sudah biasa, Bu. Sampai sekarang. Malah lamun aya siwami lebih dari satu istri, cek mereka mah wis. Si Gabi hadeta waktu duka hadiah, duka umroh hadeta teh hilap deui. Ngan ibu-ibu anu ngiring ka abi teh dibimbing, tah ngangotali ka abi teh ka dieu sok nyarpengan ka ditu. Nyarpengan pauntui-untui kitu tadi na tawaf teh.
Ya, teta tiap-tiap penak jeung orang Arab, kuis. Naon kuis teh. Pas balik ka ditu ka maktab dititung nya opatan. Jadi kirana teh eta teh istrina. Padahal orang mah ngabing-bing ngan kebetulan pan bapak-bapak memisah ka ditu ibu-ibuna mah cenah ieu we nuturkeun. Da make tali ka ditu na ke ibu ngariji gitu. Ternyata pas ditu teh 1 2 3 4 paingan. Dikirana meureun eta teh istrina. Mata tiap kali pernah kuis alus. Abi neme sadar teh geus eueuh ka maktab di cenah loba anu melong kues. Oh, dikirana waktu ibadah haji atau umroh teh 4 istrina di bawah sadayana. Nya beka diuntuykeun ka tukang. Mangkane aya anu kolotna, aya diedana separupa. Paingan orang Arab kues. Jadi mereka mau alus gitu, Bu. Ya, jadi kalau paman-pamannya dari anak itu minta izin ke Nabi, ini bukan sesuatu yang aneh gitu. Dan mereka mah sudah biasa minta izin teh. Ngan masalahna kenapa Nabi tidak mengizinkan? Apa masalahnya? Nah itu. Ya. Jadi dia adalah dia adalah anak perempuan Abu Jahal karena paman-paman telah banyak yang masuk Islam. Jadi yang datang ke Nabi teh nu ngadeuheuh cek sudah mah ya paman-paman anak ini yang sudah masuk Islam. Abu Jahal ngiluh henteu. Eta we utusan pamanna. Ya, untuk meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abul Hakam, ya. Amr bin Hisham bin Al-Mughirah, kemudian Al-Haris bin Hisham dan Salamah bin Hisham. Dan juga termasuk pada kemutlakan nama Bani Hisham ialah Ikrimah bin Abu Jahal bin Hisham. Ia telah masuk Islam dan Islamnya baik. Ini ternyata dulur-dulurna Abu Jahal teh masuk Islam. Abu Jahal masuk Islam teu. Eta kudu datangna teh ya wakilna gitu, paman-paman mereka gitu. 3 istadanu, mereka meminta izin. Pada riwayat Al-Kashmihani menggunakan redaksi istadanuni, mereka minta izin kepadaku. Kan Nabi nuju di mimbar, yo Bani Hisham bin Al-Mughirah, mereka minta izin kepadaku untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Aku tidak mengizinkan. Gitu kan Nabi teh. Eta teh resmi di atas mimbar Nabi bilang seperti itu. Sehingga Miswar ini mendengar langsung apa yang disabdakan Rasul. Mananya adalah mereka meminta dariku agar aku mengizinkan bagi mereka. Sebab mereka meminta izin adalah karena Ali telah meminangnya. Oh, jadi Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu telah meminang putri itu. Narosana maatos. Cek sunah mah itu narikan nikah dari khitbahna maatos, ditampi lah gitu. Berarti Ali bin Abi Thalib waktu khitbah teu izin ka Rasulnya. Nya teu izin, dalam mun izin mah ku Nabi moal diizinan beureun. Berarti waktu khitbahna tidak izin. Nah, waktu keluarga mereka minta izin ka Nabi untuk menikahkan, dah khitbahna maatos. Kantu nikah Nabi tidak mengizinkan. Seungit deui. Siapa bapak meni nawe eta tanindeung teh dari kopi teu mah teu sah atuh kudu aya ahan. Tuh berarti aya hadis sebagai berikut. Dari Ali bin Husain, ya. Sesungguhnya Miswar bin Makhramah berkata, sesungguhnya Ali telah meminang putri Abu Jahal. Tuh, langsung di dinya mah meminang putri Abu Jahal. Kasaha meminang nate ka Abu Jahal na sanesnya. Lalu Fatimah mendengar yang demikian itu, kemudian ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bersabda, kaummu mengira bahwa engkau tidak marah karena anak perempuanmu, dan ini Ali akan menikahi putri Abu Jahal. Ya, lalu ia Ali membatalkan pinangannya itu. Jadi kisah ceritanya waktu Nabi tidak menyetujuinya, nah
Ali pun membatalkan pinangannya. Padahal Nabi menyuruhnya, sok mending milih nu itu, ceraikan putriku. Karena menyakiti dia sama dengan menyakiti aku. Akhirnya Ali membatalkan pinangannya. Boleh sudah meminang dibatalkan? Oleh pan aya yang tidak boleh meminang pinangan orang lain kecuali yang pertama mengizinkan atau membatalkan. Ya misalkan bade minang kadi itu atos ku abdi kamari tapi lamun akang bade mangawe ku akang abdi geus mundur deui. Boleh gitu. Kan aya mah anu kitu. Nyameureun aya walau alamnya. Kan contohnya eta kamari. Meminang itu adalah ya belum menikah meminang tapi di urang masuk aya meminang teh tos setengah kewajiban. Can aya setengah-setengah can. Kemenang berdua-duaan pedagus di hitbah kengeng kaditu kadi duaan karena motor tekengeng can jadi nanaon ya baya harus dijaga gak boleh terjadi berkholwat berdua-duaan gitu tuh jadi disebutkan di dalam hadis ini ternyata Ali pada akhirnya dia membatalkan pinangannya jadi teu nikah jeung itu mantak membatalkan pinangannya gitu jadi. Coba lamun Ali sejak awal minta izin heula ka Rasul misalkan bade abdi bade nikah deui ka putri itu nadawi di sigana geus moal diizin nanti awalna. Berarti untuk menikah lagi tidak usah izin mertua. Luasnya berarti untuk nikah deui teu kada izin mertua. Samun mun beuneu izin di izinan moal. Si ibu moal bobo aya mertua nu soleh, ujang jika ditu teu nanaon. Supaya putra bapak teu capek teh ngurus didinya. Gitu pan aya ibu-ibu anu sok capek ngaraos capek ngurus suami. Coba kalau berbagi cek mama dede ieu mah. Pai berbagi mah enaknya euceun nah ayeuna mah nuju nangkring meni enak eueuh pada malan. Tenang ai. Si akang naik ke di ditu ke abi mah giliran tanggal sabaraha. Jadi si euceut teh tara loba masak itu ngeunah we ngahanang-ngahaning bisa sidengdang salik dina bang baru bari ngahuleng. Ya malain sadi dinten ngurus suami nya loba mengeluh hari suami berbagi ulah geura ieu mah ngobongkeun ieu saur mamah dede nya dede mah berarti lamun ibu punya suami hiji ibu kudu siap menghandle seakan-akan opat istri teh dihandle ku urang kabeh nya kudu sabar we mun suamina mus datang deui jol anjeun datang deui misalkan ya, iya. Nah, untuk opat urang hiji berarti urang ngahendal nu opat ku saurang. Sing sabar we. Lamun alim sabar cek mama dede ieu mah, nya berbagi atuh. Kitu. Panina TV ge Pak Ustad abi marido, mangga. Suami-suami bagi nenek kade ge mangga abi marido ngan ulah si akang abdi we. Ari kabatur marido, ngan ulah pun lanceuk sakitu ku abi mah. Batur mah pek bae daya dina ayatna ngan mun pun lanceuk ulah. Lamunnya kitu sok atuh buat yang terbaiknya supaya suami teh betah di rumah ya tiap mendekati dia selalu always dan tidak pernah never. Naonnya selalu always tidak pernah never teh. Ya. Telah diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan isnad yang sahih kepada Suwaid bin Ghaflah dan dia adalah seorang muhadramun di antara yang masuk Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia belum pernah berjumpa dengan beliau. Ia berkata, Ali telah meminang putri Abu Jahal kepada pamannya Al-Harith bin Hisham tuh. Meminang nate lain ka Abu Jahal langsung dah kafir ka eta we ka pamanan nu tos lebat Islam. Kitunya meminang nate kadinya. Opat an yankihu ibnatahum Ali ibna Abi Thalibin. Untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Itu minta izin mereka. Muncul urang mah ya nama narikan nikah meureunnya diizina dari hitbahna matos. Tah kadang-kadang sumping kula warga ti istri ka dieu ka pameget. Nya atuh urang irahanya urang nikahkeun ni barudak teh atuh. Gitu. Di urang sok aya kitu. Ternyata waktu hitbahna Nabi tidak tahu dan Nabi aku tidak mengizinkan. Padahal datang teh paman-pamannya yang telah masuk Islam. Aku tidak mengizinkannya.
Kalimat an yunkihu dengan didomahkan huruf mudhoro'ahnya berasal dari kata al-inkah, menikahkan. Bermakna yuzawwiju, mereka mengawinkan, pingin menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Yang dimaksud dengan ibnatahum, anak perempuan mereka adalah ibnatu Abi Jahlin, anak perempuan Abu Jahal. Para ulama telah berbeda pendapat tentang nama anak perempuan Abu Jahal tersebut. Al-Hakim dalam kitabnya Al-Iqlil meriwayatkan namanya Juwairiyah. Ayeuna nyebut putri Abu Jahal nu bade dinikaheun ka Ali teh Juwairiyah. Inilah yang paling masyhur di antara beberapa pendapat tentang nama perempuan itu. Ibnu Thohir dalam kitabnya Al-Mubhamat menyebutkannya Auro'a. Auro'a. Kayaknya berarti nama natnya Auro'a. Ya, Ibnu Jarir atau Bari menyebutkan Hunafa nama natnya. As-Suhaili menyebutkan ya Jarhamah. Dan Ibnu Mulkin menyebutkan Jamilah. Tapi pendapat yang paling masyhur tadi itu anu pertama Juwairiyah. Nama si perempuan yang mau dinikahkannya itu. Abu Jahal punya anak perempuan yang lain namanya Sofiyah, dinikahi oleh Sahal bin Amr, Sahal bin Al-Hanzalah, sudah dinikahkan. Tinggal hiji deui berarti nu ieu bade dinikahkeun ka Ali. 5. Fala adanu tsumma la adanu tsumma la adanu. Aku tidak mengizinkannya, kemudian aku tidak mengizinkannya, kemudian aku tidak mengizinkannya. Al-Ityubi menerangkan, beliau mengulang-ulang yang demikian itu untuk menguatkan terhadap pelarangan menyatukan antara Fatimah dan antara putri Abu Jahal. Aku tidak mengizinkannya. Nah, nanti bu rahasia naon? Putriku tidak mungkin bersatu pada seorang laki-laki dengan putri musuh Allah. Saha putri musuh Allah teh? Abu Jahal. Putri Nabi Allah tidak mungkin bersatu ngahiji dengan seorang laki-laki dengan putri musuh Allah. Jadi masalah nabu sanes teh kengeng poligamina, tapi calonnya salah mun leuneu eta mah. Karena si perempuan itu adalah anak perempuan Abu Jahal. Jadi lamun nempo eta budak teh sok kabayang bapana. Malah nanti Fatimah pun katanya dalam beberapa riwayat kalau lihat perempuan itu nu kabayang teh lain perempuanana bapana yang selama ini selalu sangat keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba di halaman berikutnya disebutkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar menerangkan, dan padanya terdapat petunjuk kepada abadinya waktu tidak mengizinkannya itu. Berarti dengan disebut 3 kali, aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan. Berarti Nabi selamanya gak akan pernah mengizinkan. Ya, mereka menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. 6. Illa an yurida ibnu Abi Thalib an yutalliqa ibnati wa yankiha ibnatahu. Kecuali sekiranya Ibnu Abi Thalib ya mau menceraikan putriku dan menikahi anak perempuan mereka. Eta mah enggak. Kecuali tapi nabinya teu nyebut kecuali Ali bin Abi Thalib mau menikahi mereka dan menceraikan putri kami. Bahasana sanes Ali bin Abi Thalib. Kecuali Ibnu Abi Thalib menyebut Ali deui. Itu menunjukkan Nabi melihat seperti marah. Tenyebat nami deui. Kan biasa nama Ali bin Abi kecuali Ibnu Abi Thalib. Nah, nyebutnya Ibnu Abi Thalib. Mau menceraikan putriku dan menikahi putri mereka. Silakan, aku izinkan. Dengan catatan sok atuh ceraikanlah putriku. Jik nikahi putri mereka, aku izinkan dengan catatan sudah menceraikan putriku. Tapi nyebutnya Nabi tidak menyebut kecuali Ali bin Abi tidak. Kecuali Ibnu Abi Thalib. Itu bahasanya. Kenapa? Nah, coba lihat di sini ya. Yang dimaksud dengan Ibnu Abi Thalib adalah Ali. Ya. Seakan-akan beliau tidak menyukai yang demikian itu dari Ali. Oleh karena itu beliau tidak mengucapkan Ali bin Abi Thalib. Bakatku tersep gitu ya.
Berarti Ali sudah mau menyakiti putriku. Aku tidak setuju menikahinya. Kecuali lamun Ali kekeh. Ya, kecuali lamun Ibnu Abi Thalib mau menikahi mereka, silakan. Asal ceraikan dulu putriku. Pada riwayat Al-Azhari ada tambahan. Dan sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal. Ini Nabi ya, di riwayat Tirmidzi. Aku tidak mengharamkan yang halal. Maksudnya naon? Kan menikah lagi masna wa thulatsa wa ruba'a ada dalam Al-Qur'an. Kenapa Nabi aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan sampai 3 kali? Ternyata dalam riwayat lain bukan aku mengharamkan yang halal. Dan memang ari poligami mah halal. Kenapa tuh tidak mengizinkan? Nah, aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Akan tetapi demi Allah tidak dikumpulkan putri Rasulullah dan putri musuh Allah di sisi seorang laki-laki selamanya. Oh eta, aku tidak setuju. Putri Rasulullah ngahiji jeung putri musuh Allah. Aku tidak setuju. Berarti nu pokok Nabi tidak menyetujui itu bukan poligaminya, tapi calona cik atuh tong eta. Karena aku tidak mau putri Rasulullah bersatu dengan putri musuh Allah pada diri seorang laki-laki, yaitu Ali. Karena bagaimanapun nanti Fatimah akan selalu melihat si perempuan itu. Dan yang dilihat nama perempuan itu, tapi kegamarna makan ayahna. Dan nanti si putri aku kalau bersama dengan perempuan itu, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kesedihan. Tiap ningali perempuan eta teh keheulna teh lain keheul karena perempuan itu jadi istri yang kedua, bukan. Tapi eta bapan selalu teringat bagaimana sepak terjang Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh di sini disebutkannya. Jadi Ibnu Atin menyatakan, disebutkan di bawahnya, kemungkinan yang paling sahih kisah ini adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan atas Ali menggabungkan antara putri beliau dan putri Abu Jahal, karena beliau telah menerangkan sebabnya bahwa yang demikian itu akan menyakiti beliau dan menyakitinya adalah haram berdasarkan kesepakatan. Tidak boleh menyakiti Nabi, hukumnya haram. Maka Ali langsung dibatalkan pinangannya karena Nabi tidak menyetujuinya ya. Nanti ada di belakang dalam kesimpulan saya baca dalam kitab Asy-Syarhul Muyassar. Coba perhatikan, andaikan Ali istrinya yang kedua misalkan nanti bukan putri Abu Jahal, pasti Nabi akan mengizinkan. Karena Nabi bersabda tidak mungkin putri Nabi Allah bersatu dengan putri musuh Allah dalam seorang laki-laki. Oh, masalahna bakal calona nu masalah teh, bukan 2, 3, 4-nya. Karena Nabi bilang aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Karena poligami sudah ada dalam Al-Quran. Cuma hiji tidak mungkin putri Rasulullah bersatu dengan putri musuh Allah. Itulah yang digarisbawahi oleh para ulama. Oh iya, benang merah kenapa Rasul tidak setuju teh. Bukan mengharamkan yang halal, lamun Nabi seakan-akan aku tidak setuju. Berarti Nabi mengharamkan yang halal poligami. Ternyata masalahnya bukan itu. Tapi putri Rasulullah tidak mungkin ngahiji dengan putri musuh Allah. Tuh. Menikahi putri musuh Allah itu akan berdampak besar kepada Fatimah. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya dalam halaman berikutnya. Dan hal ini akan berpengaruh kepada Sayyidah Fatimah dan akan membuat sedihnya hatinya. Kenapa? Yaitu keadaan putri Abu Jahal menjadi istri kedua baginya. Dan setiap kali Fatimah melihatnya, maka ia akan mengingat menyakiti ayahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi lamun nombor istri kedua kalian benci karena keduana, eta bapana katempo wae. Ya Bu. Iya. Ai di urang mah lain benci teh benci we.
Tapi aya anu rutut raut sauyuna ningali dina TikTok. Papa, pan sekarang teh di mama, giliran mama kita kegogoleran di nuka ditu cek itu mama itu teh. Mohon Pak teu sok kaditu kadit heula. Meuni nya kitulah rutut raut sauyuna. Mohon Papa kaditu meuni nya ngawartosan, Papa teh padana balik di dan mama balik ditu. Tapi isi nu eta tengah mak malah ka ngajurungkeun Papa atuh Papa kaditu Pak engel leres di ditu. Ya, malah aya mau bade angkat teh salamat tuh ka teteh nu di ditu nya Pak, bari dibekelan ti bumi teh. Meuni aralamisnya nya ya malaeun kalau kok mun panggil teh silih cakar. Ya punten sanes ngabahas urang dia abi mah da terang urang dieu nya punten bisi misalkan ya mah usah ka abi teh abi mah terang ieu mah ngabahas hadis we. Teu ngabahas saha ieu mah. Gitu. Buteta di Sherlock. 7. Fa inna ma hiya bad'atun minni, hanya saja dia Fatimah adalah sebagian dari diriku. Kalimat bad'atun dengan dipatah huruf ba-nya dan disukunkan huruf bad'atun dan disukunkan huruf do-nya bermakna kit'atun, bagian. Jadi Fatimah teh bagian dari diriku. Menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti aku. Di dalam kitab tadi di atas disebutkan Fatimah kalau melihat nanti putri Abu Jahal nu kagamar teh bapana suka menyakiti ayahnya yaitu Rasulullah. Dan itu akan sering terjadi dan akan menyakiti Fatimah. Sok dina hatena teh sok aya wae gitu. Ya. Sedangkan pada riwayat lain menggunakan kalimat mudghah, sepotong daging. Maksudnya maksudnya Fatimah itu adalah bagian darah dagingku lah gitu. Menyakiti dia sama dengan menyakiti aku. Apa perasaan sakit yang akan diterima oleh Fatimah? Setiap kali dia melihat perempuan itu, yang terbayang adalah bagaimana kejahatan ayahnya kepada Rasulullah SAW. Itulah yang membuat tidak nyamannya Fatimah. 8. Yuribuni ma arabaha wa yudini ma adaha. Akan menggelisahkanku apa yang menggelisahkannya dan akan menyakitiku apa yang menyakitinya. Saha yang menyakiti Fatimah berarti dia telah menyakiti aku. Menggelisahkan Fatimah berarti dia akan menggelisahkan aku. Jadi sekali lagi Fatimah sakit hati bukan karena 2-3-nya suaminya punya istri, tapi eta tah nempo isi eta teh sok kabayang bapana gitu. Ada tambahan dalam riwayat Al-Azhari, dan aku takut ya dia difitnah dalam agamanya, yaitu dia tidak sabar karena cemburu, maka akan terjadi darinya apa yang tidak layak dengan keadaannya dalam agama ketika memenuhi hak suaminya ya dalam keadaan marah. Jadi lamun ngahiji terus dengan perempuan itu, nanti Fatimah tidak akan maksimal di nararaga ngawula ka suami. Karena seringkali kecemburuan sangat besar, kegelisahan sangat besar, kemarahan sangat besar. Karena lamun ketemu dengan perempuan itu lamun jadi gitu, itu akan selalu mengingat ya ayahnya yaitu Abu Jahal. Dan dalam riwayat Syuaib wa an akroha an yasu'uha, dan akan tidak menyukai dia menyakitkan hatinya, yaitu menikahi yang lainnya ya atasnya ya jadi Ali menikahi yang lainnya atas dirinya. Pada riwayat Handalah, siapa yang menyakitinya maka sungguh dia telah menyakitiku, kata Nabi. Sahanu menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti aku. Sedangkan pada hadis Abdullah bin Zubair, akan menyakitiku apa yang telah menyakitinya, dan akan melelahkanku apa yang telah melelahkannya. Makanya jangan coba-coba mengganggu hati Fatimah gitu. Ngan tadi saya pembahasan di Nasyarah Al-Muyassar, apa yang membuat Fatimah merasa tidak nyaman setiap kali melihat perempuan tersebut? Nu kagamar teh ayah dari perempuan itu yang selalu menyakitinya.
Kesimpulan satu, penjelasan haramnya menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala bentuk keadaan dan dengan segala cara. Matakna Ali segera membatalkan pinangannya karena Nabi tidak menyetujuinya. Nabi marah gitu ya. Tuh disebutkan. Walaupun terjadinya menyakiti itu dari perkara yang keadaannya mubah, kurung dibolehkan. Kan nikah lagi mah hukumnya boleh. Tapi kalau dengan menikah lagi akan menyakiti Nabi, maka hukumnya jadi haram. Karena menyakiti Rasul itu adalah hukumnya haram. Sakit apanya Rasul? Bukan pinangannya, tapi bakal calonnya yang tidak disetujui. Dan dia adalah masalah dan ini dia dalam masalah ini ya berbeda dengan yang lainnya. Menyakiti Rasul mah beda dengan menyakiti yang lain. Misalkan kita punya mertua, menyakiti mertua, tapi bukan Rasul, dengan mertuanya seorang Rasul, beda. Sangat beda sekali. Menyakiti Rasul mah diharamkan. Ya. Tapi kan senam mertua teh Pak Ustaz abi menikah deui teh setujueun gitu kan. Tapi teh setujueun teh bukan karena bakal calonnya. Emang teh setuju we, eta mah perkara yang mubah. Beda dengan menyakiti Rasulullah langsung. Dan Rasul mah tidak menyetujui teh bukan tidak menyetujui memadunya, tetapi tadi tehnya bakal calonnya. 2. Dan diantara yang termasuk pernikahan yang diharamkan adalah menyatukan antara putri Rasulullah dengan putri musuh Allah. Tuh, nya dina kitabna kitu. Haram, tidak boleh terjadi putri Rasulullah ya bersatu dengan putri musuh Allah. 5. Sesungguhnya sabda beliau Nabi berikut, dan sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram. Adalah jelas bahwa otoritas menghalalkan dan mengharamkan itu adalah dari Allah Ta'ala, dan Rasul itu hanyalah seorang yang menyampaikan. Jadi halal haramah bukan tugas Nabi. Nabi mah hanya menyampaikan kepada umatnya apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Jadi kalau Nabi mengharamkan sesuatu, itu atas perintah Allah. Menghalalkan sesuatu atas perintah Allah juga. 4. Dan padanya terdapat dalil, argumentasi bagi orang yang mengatakan sabda sadu dari'ah ya, dengan menutup jalan yang bisa mengakibatkan madarat, bahaya. Kan menikahi yang lain itu boleh. Tapi kalau bakal calonnya yang itu nanti akan menjadi madarat kepada Fatimah. Padahal belum terjadi nikahnya. Ngan itu pi madarateun karena seringkali Fatimah melihat perempuan itu nu kagamar teh ayahnya. Maka pernikahan itu dibatalkan itu dalam rangka saddu dari'ah. Menutup pintu yang akan membahayakan. Padahal bahayana atas belum. Belum dan menikah lagi belum. Ngan ieu teh pi bahayaeun eta namina saddu dari'ah. Menutup perkara-perkara yang akan membuat bahaya gitu. Sebelum terjadi mending ditolak dulu gitu. Ini namanya saddu dari'ah ya. Jalan mengakibatkan bahaya atau mafsadah, kerusakan. Karena menikahi yang lebih dari satu adalah halal bagi para lelaki selama tidak melebihi 4. Di samping itu sungguh beliau telah mencegah dari hal itu sekarang karena akan mengakibatkan bahaya pada masa yang akan datang. Naon bahayana? Fatimah akan selalu ingat masalah-masalah masa-masa yang lalu kepada ayahnya Abu Jahal itu, ayah dari perempuan itu. 5. Padanya terdapat celaan teguran yang sangat lembut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali dengan gaya bahasa yang sangat halus. Ya, pada sabdanya, putri Rasulullah tidak akan bersatu, berkumpul bersama putri musuh Allah. Itu sabda Nabi. Jadi alasan tidak setuju itu. Ya. Sesungguhnya pernikahan itu seyogyanya tidak bertemu padanya yang kekasih dan musuh.
Mun aya istri dua, ulah antara kekasih dan musuh ngahiji di seorang laki-laki, jangan, harus rukun dua-duanya gitu. Tetapi mesti ada di sana yang sejenis di antara istri-istri yang lain. Maksud nama safrekuensi, sahate gitu Bu. Walaupun di orang mah jarang. Kenapa? Karena di kita terlalu banyak kasus-kasus masalah poligami yang pada akhirnya justru mendolimi istri yang pertama. Ya, makanya banyak pingin jadi nuka dua mah. Tapi kayak lagu nak jadikan aku yang kedua, ya. Jadi buatlah aku bahagia, walaupun kau tak akan pernah menjadi milikku selamanya, seningan. Jadi nuka dua mah dararek nuka hiji keur semua marawal atuh. Ya Bu ya. Iya. Terakhir non kesimpulanana. Dan kalaulah Ali meminang bukan putri Abu Jahal, maka pasti Rasulullah SAW tidak akan menghalanginya dari menikah atas putrinya Fatimah Az-Zahra, ya, maka pahamilah ini. Tuh. Jadi tidak akan menghalangi, ya, menikahi perempuan lagi di atas putrinya Fatimah kalau bakal calonnya bukan perempuan itu. Oleh karena itu ada kata-kata maka pahamilah ini di dalam kitab Asy-Syarhul Muyassar. Sok pahami, lamun Ali memilih istri bukan putri Abu Jahal, pasti Nabi akan mengizinkannya. Karena masalahnya alasannya eta, putri Rasulullah gak mungkin bersatu dengan putri musuh Allah. Eta we hungkul. Oh, coba lamun calon lain nu eta mah, Nabi tidak akan menghalanginya. Kenapa? Karena itu telah dihalalkan dalam Al-Quran. Gitulah ya, jadi bakal calonnya yang menjadi masalah. Itulah hadis yang bisa dibahas hari ini, sehingga nanti ibu-ibu tidak salah paham. Kenapa Rasulullah melarang semua ini? Karena bakal calon istri kedua dari Ali bin Abi Thalib itu adalah putri musuh Allah, sehingga dikhawatirkan putrinya Fatimah ketika seringkali melihat putri tersebut, maka Fatimah akan teringat kepada sosok ayahnya yang selalu menyakiti Rasulullah SAW, dan ini tidak baik nanti dalam keluarga kalau setiap kali melihat sosok itu terbayang keburukan-keburukan yang lainnya. Ya, inilah diantara yang bisa disampaikan kenapa Rasulullah tidak mengizinkan. Sekali lagi, bukan tidak mengizinkan memadunya karena sudah dihalalkan dalam Quran, tapi bakal calonnya. Ya, itulah barangkali yang bisa dibahas pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilman nafi'an untuk memahami redaksi hadis yang barusan kita bahas. Insya Allah bulan yang akan datang istri kamu adalah ladang kamu. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu cing jarak jag sarehat. Ya, jadi kalau istrimu ladang kamu adalah berarti tempat bercocok tanam. Ya punya kumahan Pak Ustadz maksudnya teh kewe bulan depan. Yang jelas ini adalah ada paham orang Yahudi ya tentang masalah posisi sebadan. Ya, kalau suami istri bagaimana posisi sebadan yang dibolehkan? Apakah ada posisi sebadan yang diharamkan? Ya Bu ya, insya Allah etamah di bulan yang akan datang. Semoga Bapak Ibu cing sarehat, jarak-jaraknya buku nagi atus diberesan, abi itu acan. Mudah-mudahan kumpulannya jadi ada surti atuh Gus. Nempuan wae jam di. Ya. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu datang ke majelis ta'lim ini langkah ibadah, langkah magfirah. Jadi ini murni membahas hadis, tidak ngabahas orang dia, teu abi mah teu. Teu pisan-pisan ngabahas hadis Rasul we. Oh kitu geningnya masalah teh. Mudah-mudahan sasih payun tiasa patepang deui, cing sarehat, cing jarajag, simpuring sareng ibu bapak sadayana. Insya Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.